You are what you think gitu. Jadi kita itu apa yang kita pikirkan. Kurang-kurangin mikir yang negatif terhadap diri sendiri. Manusiawi lah ya, manusiawi ketika kita down, kita ngejudge diri kita nggak mampu, itu manusiawi gitu ya. Cuman jangan lama-lama gitu. Kita alihkan fokus kita ke semua hal-hal baik yang ada, yang bakal terjadi di hidup kita. Bayangkan kalau itu udah terjadi. Ketika ada opportunity, ketika ada kesempatan ya maklum dulu ya masih jiwa muda ya, gas-gas aja pokoknya ada kesempatan, ada peluang digas gitu. Cuman sometimes kita harus ngukur juga nih kapasitas kita. Pas pandemi kita tutup gitu kan, dan harus menanggung kerugian, beban ke mitra, ke investor gitu kan. Sedih juga gitu kan, ya stres. Sampai sekarang pun saya masih berusaha untuk bisa segera menyelesaikan yang belum selesai gitu, walaupun masih saya cicil gitu ya. Halo teman-teman, nama saya Alim. Saya founder Dawet Kemayu. Domisili kita ada di Jogja. Cuman ada beberapa cabang, beberapa mitra di luar kota lah ya. Di Pulau Jawa dan Sumatera, Kalimantan, Sulawesi juga ada. Cuman base-nya kita di Jogja. Jadi saya emang udah suka jualan ya dari mahasiswa ya. Dari mahasiswa emang udah suka jualan. Memang saya lulus kuliah langsung bisnis ya. Tapi ada momen juga di mana saya ketika bisnis 1, 2, 3 bisnis saya nggak running well, saya coba untuk kerja gitu ya. Saya ngelamar kerjaan di beberapa tempat gitu kan. Tapi mungkin karena background saya yang kurang oke juga, expertise yang masih minim ya, masih nanggung, akhirnya nggak ada yang nerima saya tuh. Nggak ada yang nerima saya untuk kerja lah di tempatnya, di perusahaan gitu kan. Lalu pada saat itu ya udah kayaknya emang bisnis aja deh ya, bisnis jualan aja lah, karena emang dari dulu juga jualan. Terus pas pada waktu itu juga ada satu bisnis saya yang emang lagi bagus nih gitu kan. Jadi pas dua bisnis saya bangkrut, saya coba mencari peruntungan di kerja karena ada tanggung jawab ya, saya harus menafkahi istri juga. Cuman ketika saya ngelamar kerja, ada satu bisnis saya lagi rintis juga, namanya M Geprek ya, M Geprek Abang Ireng. Ternyata lagi bagus, saya launching, saya buka di Solo, performnya juga lagi bagus. Akhirnya yaudah, ini mungkin emang saya harus fokusin ini bisnis dulu sampai jadi gitu kan, sampai jadi menghasilkan. Adapun tawaran-tawaran kerja, nah ini lucu juga gini. Jadi pas saya udah fokus di bisnis dan progresnya juga bagus, ternyata saya diterima di beberapa perbankan lah ya, ada bank, ada kantor BUMN yang tiba-tiba manggil saya gitu, ya kan. Cuman karena saya juga sharing dengan beberapa temen, ya kalau mau bisnis fokus gitu, jangan disambi-sambi gitu ya, jangan disambi. Boleh nyambi, cuman pasti ada sesuatu yang nggak maksimal lah ya. Jadi saya waktu itu memutuskan untuk ya udah ini emang udah ada satu bisnis yang lagi bagus, ya udah fokus aja gitu, jangan terpecah karena masih harus kerja di tempat lain. Saya memilih Dawet ya. Saya emang mungkin ada beberapa tipe ya bisnis owner, termasuk pebisnis F&B, kuliner. Nah saya termasuk tipe bisnis yang ketika saya memilih produk, harus produk yang emang sustain ya. Jadi dari dulu sampai sekarang masih ada produknya nih, masih dikonsumsi, masih dimakan, masih diminum sama orang Indonesia gitu ya. Artinya produk ini emang udah integrated lah ya, udah terintegrasi dengan selera lidah orang Indonesia gitu. Jadi saya termasuk orang yang nggak launching menu-menu yang mungkin viral saat trending gitu ya, karena goal saya adalah bisnis ini bisa sustain, bertahan lama gitu. Jadi saya milih kategori produk yang memang dari dulu sampai sekarang orang Indonesia masih konsumsi itu, yang aman-aman aja lah, bahasa kasar gitu ya, yang ketika kalau kita jualan orang udah familiar dengan produknya dan nggak takut buat nyobain gitu. Tinggal kita ciptakan value ya, atau diferensiasi USP yang membedakan produk kita dengan yang lain gitu aja. Ini yang membedakan Dawet Kemayu dengan Dawet yang lain itu, kita mungkin bahasanya apa ya, bahasanya Dawet naik kelas ya, jajanan tradisional naik kelas lah, kita upgrade memang.
Dan kalau lebih detail yang membedakan itu lebih ke komposisinya mungkin ya, ingredientnya kita non santan, kita nggak pakai santan, kita pakai creamer ya. Terus dan kita emang launching varian-varian yang mungkin dawet pada umumnya nggak ada. Mungkin yang lain tradisional, kita memang karena upgrade dan kita sesuaikan dengan marketnya juga, jadi ada varian-varian yang membedakan produk kita dengan yang lain. Bisnis yang besar itu, yang sustain itu rata-rata ditemukan bukan by design gitu ya, tapi karena luck dan kebetulan gitu. Jadi sebenarnya tugas kita cuma nyari aja, nyoba terus di mana sih luck kita tuh di mana gitu. Jadi ya orang mungkin lihatnya sekarang, wow Mas Salim bagus nih, bisnismen lah ya, entrepreneur, outletnya banyak gitu, bisnisnya bagus, sustain gitu. Itu mungkin yang orang lihat sekarang gitu. Cuman yang saya alami sekarang pun ya masih suffering juga, masih struggle gitu ya. Dan sempat mengalami kerugian juga gitu ya di bisnis saya sebelumnya, ayam geprek Abang Irang itu. Sempat kita buka sampai 25 outlet ya, 25 outlet di seluruh Jawa lah, sama Lampung ada. Tapi perlahan-lahan performnya turun sampai pada puncaknya pas pandemi gitu ya. Pas pandemi kita tutup gitu kan, dan harus menanggung kerugian, beban ke mitra, ke investor gitu kan, yang kita harus return dananya gitu ya. Karena waktu itu mungkin saya terlalu greedy. Jadi itu juga faktor yang teman-teman mungkin harus pelajari juga. Ketika ada opportunity, ketika ada kesempatan ya maklum dulu ya, masih jiwa muda ya, gas aja pokoknya, ada kesempatan, ada peluang digas gitu. Cuman sometimes kita harus ngukur juga nih kapasitas kita. Ketika emang opportunity itu ada, kita harus ngecek nih kapasitas kita udah siap belum sih nerima peluang ini gitu. Ketika belum siap gitu ya, pondasi bisnisnya secara sistem dan tim manajemen belum oke, ya jangan memaksakan diri untuk menerima peluang itu gitu. Nah itu bakal jadi blunder sih gitu ya. Cuman ini bebas sih, pokoknya di bisnis tuh nggak ada yang benar, nggak ada yang salah ya. Yang ada konsekuensi, bener nggak? Yang ada konsekuensi. Ketika kita memberanikan diri untuk mengambil peluang itu, walaupun kita misalkan belum siap secara kapasitas, cuman ketika mentalnya udah siap, ya kan? Ya tinggal di-improve aja, develop, kita belajar terus, itu oke juga. Cuman ketika emang ada kalanya kita bermain aman, ada kalanya kita ngambil resiko, menyesuaikan dengan kapasitas aja. Nah waktu itu kenapa saya terlalu berambisi gitu ya, yang pada akhirnya saya harus menanggung kerugian dan hutang juga, ya karena waktu itu saya terlalu greedy, terlalu cepat mengambil keputusan, gaspol aja gitu kan, tanpa ngelihat kesiapan internal, kesiapan sistem dan tim manajemen gitu ya. Nah sekarang saya masih berusaha untuk bisa segera menyelesaikan yang belum selesai gitu, walaupun masih saya cicil gitu ya. Iya pokoknya kita itikat baik gitu ya, kita niat baik, semampu kita ya, terus berusaha, adanya berapa kita bayar gitu kan. Adanya berapa kita bayar sampai target saya selesai semua untuk hutang-hutang itu gitu. Jadi kadang kan mindset orang dia nggak mau melunasi hutang gitu kan, karena kebanyakan mikirnya nunggu dapat uang banyak, bener nggak? Aku belum bisa bayar nih, aku nggak mau bayar karena uangku cuma segini gitu. Itu sebenarnya mindset yang salah. Jadi berapapun yang ada, asal kita niat, emang benar-benar niat untuk menyelesaikan hutang, tanggungan, berapapun yang ada, ya coba kita bayar, kita cicil gitu kan, sampai kita improve juga ya. Sambil kita improve juga, kita usaha juga nyari sumber-sumber revenue lain, sumber-sumber income lain yang bisa mendatangkan pemasukan lebih gede lagi gitu. Nah saya fokusnya waktu itu di situ, kenapa muncul Dawet Kemayu juga, gimana sih cara kita bisa dapat income lagi gitu kan, untuk menyelesaikan tanggungan-tanggungan yang sebelumnya. Ya lama-lama insya Allah lunas ya. Asal tadi ya, kita ada niat, itikat baik, niat, bismillah, selesai untuk hutangnya, tanggungannya, sambil kita juga cari usaha, ikhtiar gitu ya. Belajar terus, improve,
coba lagi apa yang belum dicoba gitu kan. Sampai jual-jual aset juga, saya kan rumah saya jual, mobil juga saya jual juga. Ada yang sebagian buat bayar hutang ke mitra investor, ada juga sebagian buat bayar beban gaji karyawan. Waktu itu kan 25 outlet, banyak banget ya karyawan saya. Harus saya bayar gajinya yang tertunggak gitu kan. Walaupun pandemi gitu kan, ya saya tetap gimana harus bisa menyelesaikan tanggungan ini gitu. Kalau pada untuk diri saya sendiri aja kurang-kurang gitu kan. Kurang-kurang, saya juga waktu itu tinggal numpang di mertua gitu kan, numpang makan, numpang tinggal gitu. Cuman saya mementingkan orang lain dulu, dimana apa yang saya punya saya jual untuk gaji karyawan, bayar supplier, perpanjang kontrak gitu. Artinya saya coba untuk meminimalisir beban saya ke orang lain. Kalau bicara keunikan ya atau diferensiasi dawet Kemayu itu memang saya setting dawet naik kelas, dawet upgrade gitu ya, dawet upgrade yang membedakan dawet kita dengan yang lain gitu. Jadi dari komposisinya juga beda. Kenapa kita milihnya nggak pakai santan gitu kan? Karena ya saya nganggapnya harus ada yang beda nih, harus ada yang bikin beda nih, gitu. Yang kalau kita pakai santan juga ya sama aja gitu, orang juga bisa dapat di luar gitu kan. Apa yang beda, kenapa saya harus beli dawet Kemayu gitu. Itu saya menemukan value atau unique selling proposition-nya ketemu nih. Wah, pakai creamer ternyata masuk, rasanya enak gitu. Ya kan? Pun juga untuk anak muda juga masuk gitu kan. Jadi early adaptornya memang orang tua ya. Orang-orang usia kalau buyer persona kita 80% cewek ya, 80% wanita usia 30 lah ya, usia 30 sampai 45 tahun gitu. Yang mereka mulai picky kalau jajan gitu ya. Nggak mau jajan yang terlalu banyak gulanya, yang terlalu manis gitu kan. Terus nggak mau jajan yang terlalu aneh-aneh juga. Artinya mereka milih produk yang wah ini aku tahu nih produknya nih. Zaman dulu aku minum ini gitu, nostalgia gitu kan. Cuman kita emang kemas gimana bisa cocok dengan market yang tadi ya, middle up kan. Cewek 80%, middle up, dan biar masuk juga ke anak-anak mereka. Jadi kita bikin variannya yang sesuai dengan selera anak-anak gitu, selera milenial, Gen Z gitu. Jadi ada dawet matcha, ada dawet popcorn, ada dawet red velvet, green tea, itu untuk agar bisa masuk ke market anak muda. Kalau strategi marketing yang dari dulu sampai sekarang saya lakukan ya, baik di bisnis sebelumnya maupun yang sekarang, yang emang udah proven method, proven strategik. Untuk strategi kenapa dawet Kemayu bisa growth, bisa buka di banyak cabang, kita pakai digital marketing, pakai advertiser ya, pakai Meta Ads dan Google Ads gitu kan. Let's say kalau kita buka di Jogja tapi pengen orang Semarang, orang Jakarta, orang Surabaya tahu ya strateginya pakai digital marketing tadi. Itu kenapa ketika saya bangun bisnis ya, ketika saya develop bisnis baru, produk baru, tim pertama yang saya building, yang saya develop, yang saya rekrut tim digital marketing. Harus ada nih tim marketing utama ya, yang bakal blasting info produk kita, promo-promo kita, value kita ke target market yang lebih luas lagi. Nah itu kenapa saya pakai tim advertiser digital marketing. Dari dulu sampai sekarang, itu hampir sumbangsih 90% pertumbuhan perusahaan dari tim digital marketing ya. Untuk marketingnya ya, pasti tim internal juga perform, cuman untuk marketing yang paling paretonya di situ, paretonya di digital marketing. Dawet Kemayu, alhamdulillah saat ini sudah ada 416 mitra yang bergabung ya, 416 mitra yang tersebar di Pulau Jawa ya, kota-kota di Pulau Jawa, ada juga di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi ya. Harga mungkin salah satu yang membuat Dawet Kemayu bisa cepat ekspansi, cepat scale up-nya, karena harga kemitraan kita yang relatif terjangkau ya. Start from 10 juta ya, 9,9 sudah bisa jualan lah ya, udah dapat booth, udah dapat bahan baku, udah dapat marketing kits-nya, tinggal jualan gitu. Terus alhamdulillah juga untuk prestasi kita pernah diliput beberapa media mainstream ya, media mainstream. Kayak kemarin pernah kita masuk kompetisi Juragan Zaman Now Metro TV, alhamdulillah kita dapat
predikat Juragan Jamanau juga di season itu gitu ya. Terus brand kita direkomendasikan oleh Pak Sandi untuk bisa ikut syuting ya, ikut syuting di acara Saurans di Net TV. Bagi teman-teman yang pengen tahu lebih lanjut tentang Dawet Kemayu, ya pengen kolaborasi atau join kemitraannya, bisa kepoin Instagram kita @dawetkemayu_official. Ya, itu bisa tanya-tanya aja langsung, bisa DM. Di situ juga ada link ya, ada Linktree, bisa langsung kontak ke admin kami. Bisa dilihat di Instagram. Jangan sampai kita menutup diri gitu ya. Jangan sampai kita karena gini, kalau kita analoginya gini ya, kita mau wangi lah ya, kita mau wangi, ya kita gaul sama orang yang jual parfum gitu kan. Kita mau jago main bola lah, bukan jago ya, bisa lah ya, bisa main bola sampai jago main bola, ya kita ikut klub bola gitu kan. Nah, kalau mau bisnis, itu yang versi saya sih ya. Jadi ya mungkin tiap orang beda-beda. Cuman versi saya yang sudah saya praktekkan dan itu proven bagi saya. Oke, mental pasti lah, udah mental. Ya kita udah no hard feeling lah, udah nggak ada baper-baperan lagi, udah nggak ada mikirnya, udah kayak bodoh amat lah ya. Orang mau mikir kita gimana, mau ada yang nyaci maki, mau ada yang ngomongin kita di belakang kayak gimana, mau nanti bisnisnya oke apa enggak, bangkrut apa enggak gitu. Itu udah makanan sehari-hari orang bisnis sih ya. Itu mental udah pasti, jadi harus punya mental yang fighting die hard lah ya, mati-matian lah, udah nggak mikir hal-hal yang remeh-remeh gitu ya. You are what you think gitu. Jadi kita itu apa yang kita pikirkan gitu ya. Jadi kurang-kurangin mikir yang negatif terhadap diri sendiri. Ya, manusiawi lah ya, manusiawi ketika kita down, kita ngejudge diri kita nggak mampu, itu manusiawi gitu ya. Cuman jangan lama-lama gitu. Selalu ngebayangkan masa depan kita itu bakal jadi apa gitu. Termasuk Dawet ini ya. Saya itu setelah bisnis saya yang lama turun, bangkrut gitu ya, saya selalu membayangkan saya punya bisnis yang cabangnya bisa sampai ratusan. Itu saya pikirin terus, saya bayangkan terus, saya pikirkan terus gitu ya. Ya ada namanya hukum law of attraction ya, apa yang kita didukung oleh semesta gitu kan, apa yang kita pikirkan bakal menarik gitu kan. Nah itu sih, jadi jangan kurang-kurangin mikir negatif, kurang-kurangin pesimisnya gitu ya, walaupun ada nggak apa-apa dikit-dikit, cuman langsung cepet-cepet pindah. Oke, mikirin aja, oke aku bakal jadi pengusaha kuliner dengan banyak cabang, dan itu dipikirkan terus gitu. Aku sampai hal-hal detail mungkin ya, aku bakal punya mobil apa gitu ya. Itu sih, karena otomatis sampai masuk ke alam bawah sadar gitu kan. Nah nanti eksekusi kita, gerak kita bakal di drive tuh sama alam bawah sadar kita. Ya, kita bakal ngelakuin apa yang selama ini kita pikirkan. Kita pengen banyak cabang, di awal alam bawah sadar kita mikirin itu terus, ya udah kita bakal mikir terus tuh. Kita gerak terus, kita ketemu orang dengan bisnis yang udah banyak cabang, kita baca bukunya, kita ikut workshopnya, pasti insya Allah tercapai sih. Tapi mungkin nggak tahu kapan, ya itu haknya Allah lah ya. Cuman kita, yang penting tugas kita coba terus, ikhtiar terus. Perkara nyampenya di tahun keberapa atau di milestone keberapa, itu bukan hak kita gitu ya. Realita kehidupan kita itu tergantung apa yang kita pikirkan terhadap diri kita sendiri. Jadi stop untuk ngejudge diri kita nggak capable, nggak mampu, diri kita troublemaker segala macam. Kita alihkan fokus kita ke semua hal-hal baik yang ada, yang bakal terjadi di hidup kita. Bayangkan kalau itu udah terjadi.